Kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN merupakan sebuah implementasi dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu Dharma penelitian yang masih dalam proses Dharma pengabdian yang dilaksanakan dalam KKN. Hal tersebut merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh mahasiswa dalam menempuh program pendidikan S1 yang telah ditetapkan oleh akademik. Seperti halnya Universitas Diponegoro, salah satu perguruan negeri tinggi di Semarang yang juga menerapkan kegiatan KKN. Berdampak adanya COVID-19 menjadikan proses KKN tahun ini dilakukan di kampung masing-masing mahasiswa. Tema KKN Tim 2 periode 2019-2020 adalah pemberdayaan masyarakat di tengah era pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Saya Lana, dan ini perjalanan saya. Dalam masa pandemi seperti saat ini, pemerintah menerapkan adaptasi kebiasaan baru atau yang sering disingkat sebagai ABK sesuai dengan protokol kesehatan. Adaptasi kebiasaan baru dapat berupa memakai masker, jaga jarak, sering mencuci tangan, makan makanan yang bergizi seimbang, rajin olahraga, dan tidak bersalaman terlebih dahulu. Adaptasi kebiasaan baru pada saat ini belum banyak diterapkan oleh warga. Sebagai contoh kecil, warga masih sering berpergian tanpa menggunakan masker, dan juga belum banyak warga yang menjaga jarak. Seperti yang kita ketahui, penggunaan masker dan jaga jarak dapat memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Selain melakukan pencegahan, kita juga perlu memperhatikan faktor komorbid dari COVID-19. Komorbid COVID-19 salah satunya adalah penyakit hipertensi. Menurut data dari WHO, pada tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Artinya, 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah penyandang hipertensi setiap tahunnya terus meningkat. Diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 miliar orang yang terkena hipertensi. Sejalan dengan pergeseran pola penyakit saat ini, dari penyakit menular ke penyakit yang tidak menular. Hipertensi juga sering disebut dengan istilah silent killer, di mana hipertensi dapat membunuh orang tanpa menimbulkan tanda dan gejala terlebih dahulu. Desa Samban merupakan salah satu desa di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Terletak di sebelah barat wilayah Kecamatan Bawen, yang mana secara administrasi terdiri dari 4 dusun. Keempat dusun tersebut adalah Dusun Samban, Dusun Sorogenen, Dusun Secang, serta Dusun Karangjoho. Desa Samban terdiri atas 19 rukun tetangga dan 4 rukun warga. Batas utara dari Desa Samban adalah Desa Bergas, Kecamatan Bergas. Sedangkan batas timur terdapat Desa Randu Gunting, Kecamatan Bergas. Batas selatan Desa Samban adalah Kelurahan Harjosari, sedangkan batas barat Desa Samban adalah Desa Poncoruso. Kondisi geografis Desa Samban yang sangat strategis membuat banyak pabrik besar yang berkembang di desa ini, seperti PT Glory Industrial, PT Sumber Rejeki, PT Starlight Garment Semarang, dan PT Persindo Global Manufaktur. Berbanding lurus dengan bidang industri pabrik yang sangat maju dan berkembang, sumber daya alam Desa Samban juga melimpah. Banyak hasil alam yang turut mensejahterakan warga Desa Samban.
dengan potensi yang terbuka, sehingga mereka mampu menerima ataupun mendukung masukan sosialisasi yang membuat wilayah tersebut menjadi maju dan berkembang dalam segala aspek. Melihat peluang tersebut, saya mewujudkan program Kuliah Kerja Nyata atau KKN dengan judul Sapa Sedulur dengan Cakrawala, Adaptasi Kebiasaan Baru, dan Sedulur Samban Mengenal Lebih Dekat Sang Silent Killer. Pada program pertama yang berhubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19, penyaluran informasi adaptasi kebiasaan baru dilakukan kepada warga Desa Samban. Adaptasi kebiasaan baru itu sendiri merupakan aktivitas normal yang berdampingan dengan virus, akan tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan agar tetap produktif dan juga aman. Penerapan adaptasi kebiasaan baru dapat dilakukan dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir dengan 6 langkah mencuci tangan, atau dapat menggunakan hand sanitizer apabila di lingkungan sekitar tidak terdapat fasilitas sabun serta air mengalir. Selanjutnya, dihimbau tidak menyentuh wajah dengan tangan yang belum dicuci guna meminimalisir kontak dengan virus. Kemudian, menerapkan physical distancing ataupun jaga jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya, serta mengenakan masker dalam berbagai aktivitas dan kesempatan, terutama di tempat umum. Program kedua bertolak dari SDGs mengenai hipertensi yang merupakan penyakit silent killer. Saya berbagi informasi kepada warga Desa Samban mengenai pengendalian hipertensi, faktor risiko terjadinya hipertensi, serta keluhan yang tidak spesifik yang akan muncul pada penderita hipertensi, komplikasi terjadinya hipertensi, serta pencegahan dari hipertensi. Penerapan pola hidup sehat merupakan salah satu upaya pengendalian hipertensi. Kedua program dilaksanakan mulai dari awal bulan Juli hingga akhir bulan dengan menggunakan media poster yang interaktif bagi warga Desa Samban. Pelaksanaan program dilakukan dengan cara mendatangi satu persatu rumah warga guna meminimalisir terjadinya kerumunan warga ataupun perkumpulan warga, mengingat pada saat dilakukan kuliah kerja nyata atau KKN terdapat pandemi COVID-19. Selain melakukan penyaluran informasi guna meredam kekhawatiran yang berlebih akan pandemi COVID-19, saya juga menyiapkan masker serta hand sanitizer yang dapat digunakan oleh warga Desa Samban dalam kehidupan sehari-hari. Selain penjalanan program kuliah kerja nyata yang telah saya buat ataupun yang telah saya terapkan, saya turut memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program yang ada di Kecamatan Bawen maupun yang ada di Desa Samban. Dan inilah tanggapan warga tentang program KKN saya. Untuk masyarakat bagus, sukses gitu aja. Pun saya dan bermanfaat, sukses selalu. KKN Undip Jos.